Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya di Komatsu Indonesia. Oke, teman-teman, hari ini saya akan berbagi pengalaman ya, cara P2H yang baik dan benar ya. Ini versi saya ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada operator senior yang lebih senior dari saya ya. Jadi ini hanya sekedar hiburan ya, dan sekedar berbagi pengalaman ya. Oke teman-teman, jadi sebelum melakukan aktivitas ya, jadi apa saja sih yang harus dilakukan oleh operator eksavator ya. Jadi apa-apa aja yang perlu dicek ya teman-teman ya. Apa aja sebelum melakukan operasional yang perlu dicek. Oke, jadi posisinya saya pakainya ini seperti ini ya. Tapi yang bagus itu posisinya aslinya dia harus lurus, tangannya lurus begini ya. Jadi oli-oli yang ada di dalam root itu dia tidak terisi dengan oli ya. Jadi kan kalau misalnya dia seperti itu tuh dalamnya terisi oli ya, oli hidroliknya ya teman-teman ya. Jadi ini masih ada terisi oli. Jadi yang bagus itu posisinya lurus ya teman-teman ya. Dan untuk yang pertama ya, biasanya saya sebelum melakukan ini saya cek bagian gridnya ya. Under grid ini kita cek dulu ya, cek dulu semua keliling ya teman-teman ya. Biasanya saya cek di bagian bawah dulu, saya dari bawah terus naik ke atas ya. Nah, ada kerusakan enggak ya, posisinya seperti ini, ada kerusakan atau tidak. Jadi keliling ya, kita cek dari bawah ini ada kebocoran apa enggak ya, ada kebocoran atau enggak. Terus dari bawah, samping ya, kanan kiri ya, ini samping sini semua ya kita cek. Kalau misalnya sudah aman seperti ini ya, langsung kita ke bagian yang lainnya ya. Oke, jadi bagian yang lain ini kita cek bagian kabin mesin yang sebelah kiri ya. Jadi dicek ini ya, ini air wiper ya, air radiatornya dicek ya teman-teman ya. Kalau kurang ini dia low, ini berarti kurang, minta ditambah. Radiatornya ya teman-teman ya, selang-selangnya ini semua dicek. Setiap mau pemakaian walaupun setiap hari dicek, tapi perlu juga ya, siapa tahu dia waktunya panas terus ada kebocoran ya. Ini dicek semua ini ya. Terus di bagian sininya teman-teman, ini bagian filter udara ya. Kalau misalnya teman-teman misalnya dia kotor sekali ya, misalnya dia kotor atau gimana, ini bisa dibongkar atau bisa dibersihkan ya. Dari sini hose-hosnya juga diperhatikan. Ini air wipernya ya, kalau takutnya kalau di tempat berdebu dan hujan ya teman-teman ya. Jadi dicek semua ya, dari samping kanan kiri itu semua dicek. Ini air wipernya, ini air radiatornya kalau filter udaranya kalau dia kotor ya. Nih ya, jadi dicek semua ada kebocoran atau tidak baru ya. Nanti kalau udah cukup, udah merasa cukup, dari ditutup kembali ya, tutup kembali. Terus ini juga ditutup kembali. Setelah itu kembali, kalau misalnya kuncinya masih ya, berfungsi, ditutup aja kembali pakai kunci ya. Nah, karena apa? Kalau dia lupa, waktu kita lupa nggak nutup, dia nanti waktu buka atau pas kita lagi swing ke kanan atau ke kiri, pas dia buka ada kayu atau apa, nanti bisa menimbulkan ininya bengkok ya, kalau saling berbenturan ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya. Nah setelah kita dari sebelah kiri, terus kita cek dari sebelah kanan ya. Jadi muter ya, sama kayak ini. Jadi setelah ini kita dari sebelah kanan ya, dari sebelah kanan kita cek juga ya. Jadi jangan sampai ada yang terlewatkan ya teman-teman ya. Dari sini kita cek ada kebocoran enggak di pompa-pompanya ya. Nah ini seperti ini, takutnya kalau ada yang ini apa, bocor atau rembasan ini yang bocor kan bahaya ya teman-teman ya. Ini aman ya. Terus kalau udah seperti ini ya teman-teman ya, dicek bagian dalam-dalamnya sana. Oke, bagian sananya kalau udah semua tutup kembali ya teman-teman ya. Oke, nah, terus jangan lupa ditutup kembali ya teman-teman ya. Setelah itu kita naik ya, naik. Ini kalau sendiri begini teman-teman, harusnya dikasih helper ya teman-teman ya, harus ada helpernya teman-teman. Nah untuk ini kita lewat ini,
Ini buat pengisian solarnya ya teman-teman ya, buat pengisian solar. Terus ini olinya juga di sini perlu dicek ini teman-teman, olinya ya. Jadi semuanya dicek, jangan sampai ada yang terlewatkan ya teman-teman ya. Ini kalau di well loader ini oli transmisinya ya teman-teman ya, oli transmisinya ini jangan lupa tutup kembali ya. Ini tempat penambahnya. Terus ini buat oli hidroliknya tadi ya, dari bawah nanti kita lihatnya tadi itu. Ini buat oli hidroliknya ini. Terus habis itu kita dari mesin ya, ini yang paling utama ini dari mesinnya ya teman-teman ya, dari mesin ini. Nah setelah kita cek semua ya, dari olinya, dari oli hidroliknya ya, terus dari radiatornya ya, semua. Sekarang kita bagian mesinnya ya teman-teman ya. Ini juga ada kuncinya, kita buka dulu ya teman-teman ya. Jadi kita cek begini ya, kita buka ya. Nah, jadi biasakan sebelum mengoperasikan itu kita cek semua ya teman-teman ya, dari olinya ya. Walaupun alatnya baru atau apa, tapi perlu ya teman-teman ya. Siapa tahu kan kita kerja di areal tuh banyak kayu, banyak apa, takutnya kena mesinnya ya, kena ini. Jadi ini perlu dicek ya teman-teman ya. Jadi posisi olinya itu udah cukup lah teman-teman. Jadi walaupun alatnya baru, tapi harus melakukan P2H setiap hari ya. Itu udah kewajiban bagi operator ya teman-teman ya. Itu wajib bagi operator ya. Setelah kita cek semua ya seperti ini, yang perlu yang bergerak kita tutup kembali teman-teman. Tutup kembali ya, kita cabut kontaknya. Nah ini kita, nah untuk olinya sendiri ya, oli mesin itu ya pakai SAE 40 sama 50 ya. Untuk oli swingnya atau oli gardannya ini, kalau di oli transmisinya, kalau di well loader ya, kalau teman-teman yang sering ngikutin saya ini, dia ini SAE-nya dia pakai 90 ya teman-teman ya. Jadi SAE-nya dia pakai 90 ini. Kalau di well loader dia sama sistemnya ya, kekentalan olinya sama kayak di well loader. Kalau oli hidrolik itu di tempat sama ya teman-teman ya. SAE-nya pakai 10 ya teman-teman ya. Nah, ini di sini dia nyimpen ini banyak ini, nyimpen olinya. Jadi posisinya harusnya begini ya teman-teman, tangannya harus lurus. Oke. Kalau udah begini, cek semua udah mantap ya, udah enggak ini lagi, enggak ada yang terlewatkan ya. Terus buat oli ini pinanggirnya ini ya. Nah ini kita pakai 140 ya SAE-nya ya. Jadi kalau misalnya ini aslinya dicek juga, tapi jarang nih kalau misalnya ini tempat mengeceknya ini, saya ini jarang. Oke, kalau misalnya udah dirasa cukup, nggak ada yang di ini lagi ya teman-teman ya, nggak ada yang di ini lagi. Nah biasanya ini teman-teman, kita juga sering buang ini juga ya, buang tempat apa, solar ya, dia tempat pengedrenan ya. Biasanya kita drain juga itu, biasanya ada airnya juga ya, pasti ada tulisannya nih. Nah nih, buanglah air dan sedimen dari filter water separator setiap hari. Jadi ini udah saya buang tadi, barusan datang ya, terus baru saya buat video. Ini karena apa dia? Karena kalau solar panas itu pasti ada embun. Kalau embun itu pasti dia jadi air. Makanya ini perlu ditap, perlu dibuang ya. Tuh tadi udah saya buang itu. Tuh. Ya, tadi udah saya buang. Nah, jadi kalau udah semua dirasa udah cukup, baru kita siap operasional ya. Ini di sini nih filter udara AC ya. Jadi AC-nya tuh di sini. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam kabin ya, teman-teman ya. Nah, oke. Oke. Nah, setelah di dalam ya, teman-teman ya.
setelah kita dirasa udah cukup tadi ya, serasa udah cukup dan cuaca udah panas ya. Jadi kita ini teman-teman kalau udah masuk begini ya, nah jadi jangan langsung dioperasikan ya. Habis setar kita klakson 1 kali ya. Buat apa ya, buat penyemangat lah ya. Nah ini habis itu kita gerak-gerakkan teman-teman. Jadi kita gerak-gerakkan seperti ini ya, biar olinya itu biar hangat ya teman-teman ya. Jadi olinya itu biar hangat dulu ya. Nah kita gerak-gerakkan seperti ini teman-teman. Ini supaya apa, supaya olahraga lah ya, pemanasan lah ya, olahraga pemanasan. Jadi misalnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini juga nanti kalau ada kebocoran juga akan tahu kalau misalnya sebelum operasional kita begini ya. Nah, nanti setelah itu kita mundur. Nah, nanti kita mundur ya. Nah, jadi nanti kalau ada kerusakan bakal tahu. Nah, terus setelah digoyang-goyang, setelah olahraga kita lihat mundur ke belakang. Nanti kalau ada kerusakan pasti tahu ya, ada kebocoran. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada kebocoran nanti tahu. Nah seperti ini, ternyata aman ya teman-teman ya. Nah kita lihat seperti ini ya. Ini kita pelayanan muat tanah untuk penimbunan tanggul ya teman-teman ya. Nah jadi seperti ini. Jadi buat para senior, ini bukan maksud untuk menggurui tapi hanya hiburan dan berbagi ya. Khususnya buat saya sendiri ini, bagi yang lagi belajar. Nah, setelah dirasa cukup, semua dirasa cukup, dan kita mulai beraktivitas kembali ya. Dan jangan lupa dilihat solarnya ya, solar full. Ini temperatur ini kita perhatikan ini. Tapi kalau ada kerusakan atau apa, ada kodenya ya di sini ya, yang perlu dicek ya. Misalnya ada kerusakan, kekurangan tenaga, low power ya, itu ada semua di sini ya. Oke teman-teman, begitu ya video dari saya, semoga bermanfaat ya. Komen yang tertib, kita hanya berbagi ya, hanya berbagi pengalaman, nggak ada maksud menggurui atau yang lain ya teman-teman ya. Oke terima kasih, salam dari saya, salam dari Komatsu Indonesia, mantap.